anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran bunda-bunda di sini yang telah menyempatkan waktunya nih. Pagi-pagi, biasanya kan kalau hari libur masak ya bunda ya, masak sama keluarganya. Tapi hari ini bisa menyempatkan hadir di TK ini, yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lengkap, saya tidak berkenalan. Perkenalkan, nama saya Lestari, ini rekan kerja saya Mbak Risa. Untuk tema hari ini sudah tahu bunda apa temanya? Sudah baca undangannya? Belum. Oke, untuk tema hari ini yang akan kami bahas adalah tentang pengaruh pola asuh terhadap perkembangan emosi anak. Kepada Mbak Risa, saya persilakan untuk menyampaikan seminarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja dipersingkat ya bunda ya. Pertama saya mau nanya kabar bundanya dulu nih ya. Bundanya baik semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah mau akhir bulan, senyumnya sedikit-sedikit tipis ya. Iya, jadi kemarin sudah dapat undangan bunda ya. Tentang apa, ada yang tahu temanya? Iya, pengaruh pola asuh terhadap perkembangan emosi anak. Sebelum saya mau bahas lebih lanjut, saya mau tanya dulu nih sama bunda-bunda, lebih besar mana emosi orang tua atau emosi anak-anaknya? Orang tua. Kompak sekali emosi orang tuanya. Jadi di sini saya jelaskan dulu. Umur anak 3 sampai 6 tahun itu konsep belajarnya melihat dan mendengarkan. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, disitulah konsep belajarnya. Makanya banyak orang tua yang bilang, kok anak saya nggak mau diem ya, nangis terus, aktif banget, lari-larian sana sini atau bawel banget. Nah, karakter anak ini terbentuk dari adanya 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor genetik atau disebutnya keturunan, dan yang kedua faktor pola asuh orang tuanya di rumah. Jadi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya mau kasih beberapa contoh dulu sama bunda. Jadi beberapa minggu yang lalu, ada kasusnya di Mojokerto. Ada anak kelas 4 SD yang tadinya dia belajar online. Tahu kan bunda ya, belajar online pakai apa? Handphone. Iya, pakai handphone ya. Yang tadinya dia belajar online menggunakan handphone, lalu ketika sudah belajar offline, HP-nya disita kembali oleh bundanya. Anaknya tidak terima, merasa sudah kecanduan dengan handphone. Sampai akhirnya dia melakukan apa? Dia tantrum, dia emosi, dia ngamuk, dia berani ambil sapu, kemudian dia pukul dan dia tendang ibunya. Dan yang kedua kasusnya 2015, kalau bunda ada yang tahu, ada anak kelas 6 SD bernama Aga. Yang tadinya pola asuh orang tuanya itu terlalu diktator atau keras sama anaknya ya. Lalu kemudian orang tuanya memiliki konflik sampai akhirnya dua-duanya bercerai. Hak asuh Aga diambil oleh neneknya. Memang secara finansial terpenuhi ya bunda ya, kebutuhannya terpenuhi, apapun yang dia inginkan terpenuhi, namun secara psikis dia terluka karena sudah mendapat kekerasan dari kedua orang tuanya. Sampai akhirnya emosinya terus dipendam. Ketika emosinya sudah meluap, ketika pulang sekolah dia kunci pintu kamar, lalu diakhiri dengan cara gantung diri di lemari. Nauzubillah min dzalik. Iya. Jadi memang mungkin anak-anak yang seperti itu secara finansial memang terpenuhi, namun secara psikis tidak ada yang tahu. Gitu. Sampai akhirnya dia berani mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Gitu. Jadi kalau bunda ada yang tanya, di sini saya mau jelaskan. Ada beberapa contoh pola asuh orang tua yang membentuk anak semakin emosional. Yang pertama, pola asuh orang tua yang terlalu diktator atau keras sama anaknya. Kemauan orang tuanya harus dituruti. Contohnya seperti apa? Ada pulang sekolah bobo, bangun bobo mandi, habis mandi makan, habis makan langsung buru-buru pergi ngaji. Ada yang seperti itu? Iya. Kalau bundanya bilang anak saya kalau digituin gak jalan bun. Betul, memang anak kecil kalau tidak dikasih instruksi tidak jalan ya? Iya, namun ketika dilakukan dengan intensitas yang berlebihan,
Nanti di kelas 3 SD atau di kelas 5 SD dia akan membuat kepribadian robotik. Dia nggak akan jalan kalau nggak disuruh. Dia nggak akan jalan kalau nggak bundanya ngomel-ngomel dulu. Gitu. Lalu yang kedua, ada pola asuh orang tua yang terlalu banyak menuntut anak-anaknya dan kurang menghargai prosesnya. Jadi lebih ingin langsung melihat hasil, kemudian membanding-bandingkan dengan temannya. Contohnya gimana sih Bun? Contohnya ketika temannya sudah berani masuk kelas, itu udah nggak ditemenin bundanya lagi, bundanya membanding-bandingkan dengan anaknya sendiri. Lihat tuh teman kamu, udah masuk kelas udah nggak ditemenin bundanya lagi loh. Kamu kok bunda berdiri di depan pintu aja udah teriak-teriak, udah nangis. Ada yang seperti itu? Ada ya? Iya. Lalu ketika dia sedang belajar memakai sepatu, kemudian sepatunya terbalik. Yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Kemudian bundanya langsung menjustifikasi. Kamu gimana sih udah berkali-kali bunda ajarin masih aja salah? Kamu gimana sih udah berkali-kali bunda contohin masih aja salah? Atau masih aja kebalik? Kalau bunda tanya ada nggak sih Bun itu dampak ke depannya? Ada. Apa sih dampak ke depannya? Nantinya anak akan takut untuk tampil ke depan. Takut salah. Karena sudah kehilangan kepercayaan diri dari usia 3 sampai 6 tahun. Gitu. Lalu yang ketiga, ada pola asuh orang tua yang terlalu overprotective. Berlebihan sama anaknya. Memang wajar ya Bun ya kalau khawatir sama anak ya. Iya, tapi ketika dilakukan dengan intensitas yang berlebihan juga, itu tidak baik. Contohnya seperti apa pola asuh yang overprotective? Yang pertama, terlalu banyak kata jangan atau awas. Ada jangan main jauh-jauh nanti ada penculik. Jangan main lari-larian nanti jatuh. Jangan main sama si A bahasanya kurang baik, atau jangan main sama si B orang tuanya galak. Gitu. Terus saya tidak boleh melakukan itu Bun. Boleh. Tapi ketika dilakukan dengan sesuatu yang berlebihan juga, nanti anak akan sulit menata emosinya di lingkungan eksternal. Anak akan takut masuk ke lingkungan sosialnya, gitu, karena terlalu overprotective dari orang tuanya. Lalu yang keempat, pola asuh apa? Pola asuh yang menggunakan metode 2M. Apa sih itu 2M? Yang pertama mengancam, yang kedua menakut-nakuti. Mengancam contohnya seperti apa? Ketika pagi-pagi biasanya anak langsung disuruh mandi. Kemudian biasanya anak kecil jawabnya masih iya nanti, iya nanti. Iya nanti mah lagi nonton TV. Iya nanti mah lagi main sebentar. Iya nanti mah lagi belajar sebentar. Intinya jawabnya iya nanti, iya nanti. Bundanya udah gregetan, terus bundanya akhirnya mengeluarkan metode mengancam. Ya udah kalau ada yang gak mau mandi, mama tinggal ke Indomaret. Kalau ada yang gak mau mandi, mama mau jalan-jalan sama ayah. Ada yang seperti itu? Ada, banyak ya. Lalu yang kedua, pola asuh orang tua menggunakan metode 2M, yaitu yang satu lagi menakut-nakuti. Contohnya seperti apa? Ketika sudah mau menjelang maghrib, biasanya anak-anak kalau main susah untuk dipanggil. Adek pulang, maghrib. Iya mah nanti lagi seru mainnya. Lalu orang tuanya udah greget menggunakan metode menakut-nakuti. Contohnya, biarin kalau nggak pulang diculik gondol wewe, diculik pocong, hantu segala macam. Sampai akhirnya anak-anak sudah hafal ya nama-nama hantu di Indonesia. Karena siapa? Karena bundanya ya. Iya. Lalu yang terakhir, pola asuh orang tua refleks sama anaknya. 1 jari, 2 jari, 5 jari sampai 10 jari. 1 jari contohnya apa Bun? Refleks sama anaknya 1 jari apa? Nunjuk-nunjuk ya. Nunjuk-nunjuk. Biasanya kalau anak lagi main, gak diberesin mainannya, bundanya dari jauh udah melotot sambil memberikan aba-aba. Gitu, melotot ya. Kamu itu udah habis main, bukan diberesin mainannya. Gitu. Lalu yang menggunakan 2 jari apa? Jewer, nyubit. Lalu 5 jari? Mukul ya. Lalu yang 10 jari? Alam, gitu ya. Terserah orang tuanya tuh. Kalau bunda ada yang tanya, dari semua pola asuh itu ada nggak sih dampak untuk kedepannya? Banyak. Apa sih salah satu termasuk dampaknya? Ketika anak sudah terbiasa ditaktor, ketika anak sudah terbiasa pola asuh refleks, ketika anak sudah terbiasa menggunakan metode 2M pola asuhnya, dan ketika anak sudah terbiasa dibanding-bandingkan dengan temannya, nanti kedepannya akan seperti apa Bun? Anak akan paranoid, fobia, memiliki ketakutan sama sesuatu yang berlebihan.
belum dicoba udah takut, belum dicoba udah takut salah, ya. Ketika dilakukan dengan pola asuh yang seperti itu. Jadi saran saya untuk anak usia 3 sampai 6 tahun itu lebih hargai dulu prosesnya, Bunda. Lebih dilihat dulu proses mereka belajar. Sedikit besarnya kemampuannya itu dipuji-puji dulu ya sama kita ya. Dipuji-puji dulu, disayang-sayang dulu. Itu sekecil apapun meskipun itu belum sempurna. Lalu kalau bundanya tanya, terus kapan saya bisa melihat hasil anak saya? Hasil bisa dilihat ketika umur 10 tahun ke atas. Iya, hasil bisa dilihat ketika umur 10 tahun ke atas. Jadi untuk anak usia 3 sampai 6 tahun dan juga sampai 10 tahun itu hargai proses mereka dulu. Usahakan bundanya memberikan pengaruh yang positif agar anak dapat percaya diri. Percaya dirinya meningkat. Tidak takut berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Gitu. Jadi saran saya dipuji-puji dulu, disayang-sayang dulu sekecil apapun kemampuannya. Lalu ada lagi kemarin saya sempat ke TK, ada orang tua yang bilang anak saya itu kalau dipukul normal-normal aja, Bun. Kalau dicubit juga normal-normal aja. Kalau dibentak juga normal-normal aja. Seperti biasa dia main sama teman-temannya seperti anak-anak normal. Memang ketika sudah dilakukan seperti itu tidak terlihat ya oleh mata ya. Apakah ketika dicubit langsung tidak bisa jalan? Itu tidak mungkin ya. Gitu. Orang tuanya bilang normal-normal aja kalau sering mendapat kekerasan dari orang tuanya. Memang, namun secara psikis dia juga mendapat perlakuan yang kasar dari orang tuanya. Sampai akhirnya nantinya dampaknya akan seperti apa, Bun? Ketika dia sudah biasa menerima kekerasan dari orang tuanya, mungkin dia bisa saja menerima, tapi dia akan terus menyimpannya di otak sel volume-nya atau disebutnya memori. Dia akan terus mengingat apa itu yang dia terima kekerasan dari orang tuanya, sampai akhirnya dia tumpahkan kembali atau dia lakukan hal yang sama kepada siapa? Yang pertama kepada adiknya, iseng-iseng nyubit, iseng-iseng jewer, iseng-iseng mukul, dorong dan lain sebagainya. Dan yang kedua kepada siapa? Kepada lingkungan sosialnya. Ketika dia di rumah tidak berani melawan bundanya, emosinya terpendam. Lalu dia salurkan kepada lingkungan sosialnya. Biasanya sama teman-temannya ya. Biasanya dia kalau lagi emosinya keluar, iseng dorong temannya, iseng ini, iseng itu gitu. Lalu yang terakhir kepada siapa dia akan melakukan? Kepada anak dan keturunannya. Gitu. Nauzubillah min dzalik. Iya, jadi hindari untuk hal yang seperti itu. Jadi sebelumnya saya minta maaf apabila ada kesamaan pola asuh bunda-bunda di rumah. Apabila telah melakukan, mohon dikurangi secara perlahan ya bunda ya. Iya, karena saya tahu mendidik anak tidak semudah membalikan telapak tangan. Iya. Jadi sebelumnya saya mau tanya dulu sama bunda. Ada yang tahu sejak kapan emosi anak itu mulai terbentuk? Ada yang tahu sejak kapan emosi anak mulai terbentuk? Emosi anak mulai terbentuk itu sejak 4 bulan dalam kandungan. Kalau bundanya mudian, kalau bundanya sering nangis, kalau bundanya sering marah-marah, nanti si bayi akan merespon psikologis dari ibunya. Nanti si bayi akan terus merespon psikologis dari bundanya, gitu. Jadi bisa jadi nanti ketika sudah lahir ya, atau sudah beranjak umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nanti anaknya akan melakukan hal yang sama juga. Sering nangis juga gitu, sensitif anaknya gitu. Biasanya itu respon dari ketika ibunya mengandung, anaknya merespon psikologis ibunya gitu. Ya, jadi sebelum bahas lebih lanjut, mungkin ada yang mau bertanya, atau mungkin ada bundanya yang kalau anaknya lagi nangis langsung spontan ngediemin, atau mungkin dipaksa diam ya, diam, berisik gitu biasanya. Mama pusing, mama lagi pusing gitu. Atau kamu nangis terus sih, cengeng banget gitu. Ada yang seperti itu? Banyak ya? Iya. Jadi ketika anak sedang nangis, itu biarin aja bunda. Itu dia sedang meluapkan emosinya. Jadi biarin aja, paling lama juga 30 menit ya, 30 sampai 40 menit. Nanti juga kalau dia udah capek, dia akan diam sendiri. Lalu ketika anak sudah berhenti nangis, apa yang bundanya lakukan? Bundanya samperin anaknya. Bundanya sayang-sayang. Yang terpenting itu sharing, tanya.
kenapa ade hari ini? Apa ada yang bikin ade kesel? Gitu ya, lebih enak ya bun ya. Apa yang bikin ade marah hari ini? Gitu. Bundanya deketin. Gitu. Biasanya bundanya yang ini ya, yang keberisikan kalau anaknya lagi nangis. Gitu. Iya, dideketin dulu anaknya, disayang-sayang dulu, ditanya kenapa hari ini, apa yang bikin adik kesel gitu. Nantinya itu juga termasuk akan ada dampaknya untuk kedepannya. Jadi ketika dia sudah dewasa, dia berani terbuka kepada orang tuanya. Dia tahu kemana dia harus pulang, dia tahu kemana dia harus bercerita. Itu kemarin juga ada orang tua yang bilang anak saya udah besar, kelihatannya banyak masalah bun. Tapi sama orang tuanya itu selalu ditanya. Kenapa, dan jawabannya selalu sama, nggak apa-apa, atau bahkan kadang diam tidak mau berbicara. Saya tanya dari kecil sudah dibiasakan pola asuhnya, sering sharing nggak bun sama anaknya? Kurang, gitu, karena orang tuanya mungkin masing-masing ada yang sibuk kerja, gitu, ada mungkin kerjanya sampai larut malam, gitu. Meskipun seperti itu, usahakan minimal 1 hari itu 1 jam ya, sharing sama anak, berbagi cerita. Tanya hari ini ada yang bikin kesel nggak atau apa, itu minimal 1 jam. Nah, untuk masalah gadget juga bunda, usahakan kalau misalkan mau ngasih gadget sama anaknya itu di hari weekend aja, Sabtu dan Minggu. Kenapa sih bun kok dikasihnya hari weekend aja? Itu termasuknya bentuk rewards untuk mereka ya, ketika mereka sudah mau belajar dari Senin sampai Jumat gitu, dikasih reward. Dan itu juga harus didampingi oleh orang tuanya. Ketika anak main handphone, tidak boleh main sendirian, minimal di sampingnya ada bundanya. Dan kalau bunda tanya maksimal main gadget itu ada waktunya nggak sih? Ada, 30 menit aja, atau mau kurang juga lebih bagus. Yang penting didampingin sama bundanya. 30 menit itu, kalau bundanya nggak mau 30 menit mungkin terlalu lama, itu bisa dibagi sesinya. 15 menit pagi-pagi, 15 menitnya sore-sore, 15 menitnya siang, 15 menitnya lagi malam gitu. Jadi tetap harus didampingin sama orang tuanya ya. Iya. Kadang mungkin zaman sekarang ya bun ya, pengaruh gadget itu positif dan negatif. Negatifnya pasti bunda tahu ya. Mungkin bahasanya mungkin sekarang ini udah banyak pornografi, termasuk dari game juga bisa gitu, kayak mungkin kartun-kartun perempuannya yang memakai pakaian kurang sopan gitu. Kadang lagi nonton YouTube mungkin tujuannya untuk belajar, kan kadang di YouTube ada belajar tapi biasanya iklannya kurang bagus, makanya itu harus tetap didampingin oleh orang tuanya. Terus kalau misalnya dampak positifnya apa, anak bisa belajar dari handphone gitu. Kalau anak yang audio melalui pendengaran itu biasanya dia cepet disetelin dia mau murojaah disetelin dari handphone juga bisa. Nah itu anak-anak yang audio karena dia memakai pendengaran gitu. Biasanya dari handphone bisa, karena dari YouTube juga udah banyak belajar ya bunda ya. Kadang anak-anak kecil aja udah pada pinter nyanyi. Karena nyetel apa, kadang disetelin Cocomelon, disetelin Upin Ipin gitu. Nah itu termasuk dampak positifnya. Jadi ketika bunda, kalau misalnya anaknya lagi aktif-aktifnya, lagi bawel-bawelnya, didengerin aja sama kita, diterima aja gitu. Jangan yang kalau anaknya bawel banget, terus bundanya lagi pusing, ih ngomong mulu, mama udah tahu gitu. Ngomong terus, bunda udah tahu bawel banget ya gitu. Apa sih kamu manggil-manggil terus gitu. Jadi tanpa bunda sadari, dibalik semua itu ada sebagian orang tua yang menginginkan anaknya bisa berbicara gitu. Kalau bundanya ngelihat anaknya aktif banget lari-larian sana sini, terus bundanya udah pusing duluan, kamu nggak mau diem banget sih, bisa duduk nggak gitu. Ya itu juga tanpa bunda sadari ada sebagian orang tua yang menginginkan anaknya bisa aktif, bisa berjalan gitu ya. Iya, makanya untuk anak-anak usia 3-6 tahun itu mereka sedang pembentukan karakter. Terus kalau misalkan bundanya bilang kalau anak saya tuh karakternya keras kepala banget gitu, atau mungkin cengeng atau gimana, itu bisa berubah nggak sih bun? Bisa, karena perkembangan anak tiap tahunnya berubah. Ada yang semakin meningkat, ada yang sama, ada yang menurun. Apa sih itu? Termasuknya karena apa? Itu bisa jadi karena pengaruh pola asuh orang tuanya. Ketika pola asuhnya diperbaiki, tidak kecil kemungkinan mungkin yang tadinya intelijensi umum atau IQ-nya di bawah rata-rata itu bisa jadi menengah. Habis menengah semakin pola asuh diperbaiki meningkat.
termasuknya jadi rata-rata cerdas gitu. Jadi pola asuh itu sangat berpengaruh ya. Luapan emosi anak juga itu dipengaruhi 50% dari genetik, 50%-nya dari pola asuh orang tua. Jadi kalau bundanya ada yang tanya, anak saya kenapa sih ngambekan? Lihat dulu genetiknya ya bun ya. Ada yang ngambekan gak? Entah mamanya atau papanya. Kalau misalkan ada yang bilang anak saya diem banget, kalau di lingkungan sosial juga kayak diem aja gitu. Biasanya dilihat dulu genetiknya. Kemarin ada orang tuanya yang bilang anak saya kenapa ya jahil dan bawel banget bun. Saya tuh bingung, bahkan di lingkungan sosial aja kerjanya ngoceh terus. Pokoknya aktif bawel banget. Dengan satu pertanyaan saya tanya sama bundanya, genetiknya ada nggak bun yang bawel banget? Dia bilang saya. Aduh, itu nurun ya dari orang tuanya berarti. Iya, karena 50%-nya dari genetik dan 50%-nya dari pola asuh gitu. Jadi sebelum bahas lebih lanjut, mungkin bundanya ada yang mau bertanya, silahkan. Saya buka satu pertanyaan dulu. Oke. Iya, silahkan. Aku ingin nanya, kan tadi kan di umur 3-6 tahun kan kita harus mempelajari prosesnya. Salah satunya sering dipuji, salah satunya dipuji saat melakukan sesuatu. Nah sebelumnya saya pernah mendengar kalau misalnya teorinya bahwa anak itu jangan sering dipuji. Nah boleh nggak dikasih contoh pujiannya itu seperti apa biar nggak jadi keseringan atau memang yang sesuai fitrahnya gitu, sesuai apa sih, sesuai koridor kalau untuk memuji. Nah gitu, satu itu. Yang kedua, tadi jangan ditaktor yang harus pulang sekolah harus makan, habis makan tidur dan segala macam. Nah sejujurnya saya kayak gitu, cuman kan jadi kan kalau anak saya kan sakit ya, maksudnya sering sakit kalau kecapean. Jadi DSA-nya selalu mengajukan harus tidur siang. Nah sedangkan jam tidur siang itu kalau saya ukur sekitaran jam 1 sampai jam 2. Nah jam 2 apa jam 3 dia main. Memang kalau saya bangun tidur dia main sepeda dan segala macam kan. Nah terus jadi menurut saya gimana caranya biar nggak merasa anak itu diktator gitu. Sedangkan kita harus menjadwalkan dia makan, dia tidur dan harus tidur siang kalau menurut saya gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Tadi yang pertama katanya puji-pujian seperti apa ya yang dituangkan ke anak agar dia tidak besar kepala, mungkin bahasanya ya, agar tidak terus-terusan dipuji gitu. Selagi dia masih melakukan hal yang positif atau mungkin dia menunjukkan kemampuan dia lebih baik dari hari kemarin. Contohnya dia punya kemampuan menggambar. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Biasanya anak-anak kecil pengen langsung nunjukin sama bundanya, ngegambar dulu, terus dia ngerasa wah ini lebih bagus nih dari hari kemarin. Bunda lihat gitu. Biasanya bundanya kayak iya bagus, iya udah pintar gitu. Nah usahakan bundanya lebih excited dari anaknya. Kayak wah masya Allah bagus banget adek hebat, adek belajar di mana gitu. Nanti biasanya kayak gitu dia akan merasa percaya diri gitu. Jadi dia akan ngerasa respon dari orang tuanya itu lebih bagus gitu. Jadi nanti besok-besok dia akan terus mencoba lebih bagus lagi dari hari ini. Dia besoknya pengen ngegambar lagi lebih bagus dari hari ini supaya mendapat respon yang bagus juga. Besoknya akan terus meningkat. Nah itu contoh puji-pujian yang bagus. Makanya tadi saya bilang sekecil apapun kemampuannya, sekalipun misalnya dia baru bisa nyanyi sedikit, terus bundanya harus excited. Adek pinter banget udah bisa nyanyi, ya Allah gitu. Atau adek pinter banget udah pinter ngaji ya, udah bisa ngaji gitu. Adek bagus gitu. Atau mungkin kalau misalnya dia udah sering belajar, sering melakukan hal-hal yang positif, itu bundanya boleh kasih reward. Rewardnya bentuknya seperti apa? Jadi misalnya ketika bundanya ngelihat anaknya aktif belajar, mau belajar, jadi bundanya bilang karena adek sudah pinter, adek boleh minta sama bunda adek mau apa gitu. Tapi mintanya pun mungkin hal-hal yang wajar ya, kayak gitu. Atau mungkin kalau bundanya mau anaknya pinter juga, bundanya harus memfasilitasi dia. Contohnya apa? Kalau anaknya kelihatan kemampuannya digambar, bundanya kasih krayon, kasih buku gambar gitu. Atau kemampuannya dia di berhitung, bundanya kasih misalkan sempoa atau apa gitu yang buat
ketika anaknya bundanya ngelihat anaknya lebih ke imajinasinya bermain, bundanya fasilitasin puzzle, Lego dan lain sebagainya gitu. Nah tadi untuk pertanyaan yang kedua, solusinya seperti apa Bun? Gitu. Sementara saya selalu istilahnya mengatur anak saya. Solusinya seperti apa tadi? Ketika anaknya sudah bisa baca ya, kalau anaknya sudah bisa baca, alangkah lebih baiknya bunda buatkan jadwal hariannya daripada bunda langsung ngomong gitu. Jadi ketika dia sudah bisa baca, mungkin di kelas 1 SD atau di kelas 2 SD, bundanya buatkan jadwal hariannya. Jadi ketika disuruh langsung sama dia membaca itu berbeda gitu. Jadi lama-kelamaan itu disebutnya mungkin training buat dia. Semakin hari dibaca, semakin tahu jadwalnya apa gitu. Jadi bundanya bikin jadwal harian. Dia misalnya bundanya juga yang semangat ya, kayak ayo udah pulang sekolah, ade belum lihat jadwalnya ya. Jam 1 ade kira-kira ngapain nih gitu. Tadi biasanya dia semangat. Jadi bundanya juga harus yang semangat ya. Jangan yang coba ade lihat jadwalnya soalnya hari ini ngapain gitu. Jadi dia kayak males gitu. Jadi bundanya juga harus semangat. Ayo nih jam 1 ade ngapain nih? Terus dia nyebutin kalau sudah bisa baca biasanya. Jam 1 di sini tulisannya bobo. Nah, berarti ade bobo siang gitu. Ya udah nanti jadi dia bisa baca sendiri. Usahakan bikin jadwal hariannya aja bunda ya. Mungkin lebih enak di print aja kali biar dia bisa baca. Itu kalau anaknya sudah bisa baca bunda ya. Jadi yang maksudnya diktator itu mungkin boleh sedikit mengatur, namun tidak yang berlebihan. Tidak yang benar-benar harus dituruti banget bundanya. Biasanya anak-anak kecil suka sedikit menolak ya. Enggak mau masih pengen nonton TV dulu gitu. Bundanya kasih pilihan, tapi jadi habis nonton TV tidur ya gitu. Jadi jangan langsung, misalnya adek pulang sekolah bobo terus enggak mau bunda masih mau nonton TV. Bunda bilang kan bobo, kok adek maksa nonton TV bobo ya gitu, termasuk yang memaksa gitu. Ya terima kasih bunda, semoga pertanyaannya terjawab. Jadi di sini alhamdulillah saya dari Prima Cita Consulting yang kantornya berada di Ciwone Tangerang itu sudah bekerja sama dengan TK Kurota Ayun yang akan melaksanakan tes psikis anak pada tanggal 9 Oktober gitu. Kalau bunda ada yang bilang saya takut bu itu seperti tes kejiwaan, bukan sih? Bukan ya, beda. Tes psikologi itu apa? Kita mengetahui sejauh mana perkembangan anak kita. Anak kita saat ini emosinya lebih kemana? IQ-nya lebih kemana? Aspek kepribadiannya kemana? Gitu. Atau mungkin ada orang tua yang bertanya-tanya, anak saya kalau di lingkungan sosial kurang beradaptasi. Nanti di situ ada penjelasannya, gitu. Jadi berbeda dengan tes kejiwaan. Kalau bunda ada yang tanya, perkembangan anak itu bisa dilihat setiap berapa kali sebulan atau berapa kali setahun. Jadi perkembangan anak berubah-ubah setiap 4 bulan sekali. Jadi bunda bisa melihat setiap 4 bulan sekali, gitu. Karena Prima Cita Consulting bekerja sama dengan TK, jadi mengadakannya setiap 1 tahun sekali. Kalau bundanya ada yang tanya, emang itu khusus anak TK doang bun? Tidak. Kalau bundanya punya tetangga SD, punya tetangga SMP, atau bahkan bundanya yang mau ikut tes, takut bundanya diam-diam depresi ya. Iya, bundanya kalau mau ikut tes juga boleh, ada kok tesnya gitu. Karena mungkin jadi orang tua itu tidak mudah ya bunda ya. Kalau dituntut sabar mungkin belum bisa, tapi harus apa? Pura-pura sabar. Karena sedikit besarnya omongan ibu itu akan menjadi doa untuk anaknya gitu. Jadi usahakan kalau lagi greget itu doanya yang baik-baik. Atau mungkin ketika bunda lagi ngajarin anak belajar dalam keadaan posisi yang sama. Biasanya anak kalau nggak bisa-bisa bundanya greget ya. Udah diajarin berkali-kali kok nggak bisa-bisa gitu. Ketika bundanya lagi emosi sama anaknya, itu usahakan hindari kontak mata. Hindari kontak mata dengan anak. Misalnya bundanya bangun, pergi ke dapur, atau pergi ke kamar gitu untuk menghindari kontak mata dengan anak. Karena kalau misalnya bundanya emosi dalam keadaan yang sama, dalam keadaan duduk nih misalnya, bundanya duduk, anaknya duduk. Itu yang tadinya emosinya rendah, menengah, jadi tinggi.
yang tadinya tidak mau mengeluarkan pola asuh refleks jadi mengeluarkan pola asuh refleks. Contohnya gimana? Misalnya bundanya yang tadinya cuma mau ngomel-ngomel, mau ngoceh, jadi nyubit gitu. Jadi kelepasan atau mukul walaupun pelan gitu. Jadi usahakan hindari kontak mata dengan anaknya gitu. Kalau bundanya ada yang tanya, "Bu, nanti tesnya di mana sih?" Tesnya di sekolah ya. Tesnya di sekolah. Jadi nanti yang tes itu anak-anaknya aja ya. Bundanya nggak usah ikut. Jadi bundanya boleh ikut ketika kapan? Ketika serah hasil. Anak nanti evaluasinya tanggal 9 Oktober, hasilnya keluar tanggal 16 Oktober. Jadi ketika hasil sudah keluar, itu bundanya boleh datang seperti ini, menerima satu-satu hasil dari anaknya yang sudah diobservasi. Kalau bunda ada yang tanya, "Bun, maaf untuk administrasinya ada nggak sih?" Itu hal yang sensitif ya, tapi memang harus kita kasih tahu. Untuk administrasinya itu kita kolektif ada di 2 harga. Untuk pemeriksaan hasil yang klasikal itu ada di harga 95.000 aja. Kalau yang individual itu 195.000. Kalau bunda ada yang tanya perbedaannya apa sih bun klasikal dan individual? Kalau yang klasikal nanti hasilnya dijelaskan secara berbarengan. Kalau yang individual dijelaskannya satu-satu. Orang tuanya dipanggil satu-satu gitu. Jadi nanti disediakan satu ruangan untuk dijelaskan individual. Biasanya kebanyakan bundanya nggak mau ketahuan dapurnya sama sebelahnya gitu ya. Jadi saya mau individual aja lah bun, juga biar nanti langsung konsultasi, langsung enak nanyanya face to face gitu sama psikolognya face to face. Kenapa anak saya kayak gini gitu. Jadi itu ada yang di harga individual 195.000. Kalau bundanya ada yang mau nanya lagi, "Bun, kira-kira boleh dicicil nggak?" Boleh, sangat boleh. Dicicil sampai kapan? Sampai 1 hari sebelum hasil keluar. Jadi hasil tanggal 16. Mungkin dicicil bisa sampai tanggal 14 Oktober atau tanggal 15 Oktober. Untuk administrasinya kemana bunda? Ke sekolah. Bisa ke kepala sekolah atau mungkin gurunya yang ada di sekolah. Nah ini ada contoh form pendaftarannya. Ini nama lengkap anak, nama panggilannya, juga tempat tanggal lahir yang lengkap. Dan di sini mau paket apa? Bundanya mau yang klasikal atau yang individual? Kalau bundanya bilang, "Aku mau yang klasikal aja deh," boleh. 95.000 aja. Soalnya kemarin juga ada orang tua yang bilang, "Bun, saya tuh sebenarnya udah punya feeling sama anak saya. Cuman saya nggak berani ambil tindakan apa-apa. Saya juga nggak tahu anak saya kenapa." Gitu. Saya udah tanya ke suami saya dan lingkungan saya itu lingkungannya tidak mendukung. Sebenarnya orang tuanya udah punya feeling. Lalu saya tahu mau ada psikolog yang datang, sampai akhirnya anak saya diikut sertakan. Baru dari situ setelah diobservasi ketahuan anaknya ADD. Gitu. Kalau bundanya ada yang tanya ADD itu apa? Attention Deficit Disorder. Kurang fokus gitu. Jadi kalau misalnya anaknya ada yang hasilnya nanti mungkin ketahuan kurang fokus bunda ya gitu. Itu kalau masih kecil masih bisa di training sendiri sama orang tuanya. Tapi kalau udah usia 5 tahun ke atas atau 6 tahun ke atas itu masuknya udah bukan tes lagi, tapi terapi gitu. Jadi di sini saya mau sedikit kasih informasi perbedaan anak yang aktif dan hiperaktif. Kalau anak yang hiperaktif itu apa bun? Anak yang nggak bisa duduk lebih dari 5 menit. Gitu. Maunya jalan sana, jalan sini. Nah biasanya anak-anak hiperaktif solusinya apa? Kurang-kurangnya makan makanan manis, terutama coklat, gitu. Karena anak yang hiperaktif ketika dikasih coklat semakin aktif, semakin mungkin tidak merasa lelah, tidak cepat merasa capek, gitu. Karena selalu mengkonsumsi makan makanan yang manis, gitu. Oke, mungkin bunda, iya. Nanti observasinya dalam bentuk apa? Ya, jadi nanti
observasinya itu kita nanti ada brosur yang kita kasih ke kepala sekolah. Nanti kepala sekolah bagikan di grup orang tua. Gitu. Jadi kalau bundanya ada yang tanya nanti tesnya bentuknya kayak gimana sih, semacam apa sih, nanti di brosurnya itu kelihatan. Ada beberapa item, perbedaan yang klasikal dan individual, ada beberapa item. Mungkin kalau yang klasikal dijelaskan bisa 65%, kalau yang individual mungkin 100% penjelasannya gitu. Jadi untuk tesnya nanti kita dari goresan tangan, dari gaya bicara juga bisa, tuh, kontak mata gitu. Makanya nanti untuk tesnya itu anaknya satu-satu bun. Jadi nanti kita minta izin sama kepala sekolah untuk menyiapkan satu ruangan. Jadi anaknya nanti satu-satu dipanggil. Karena khawatirnya kalau ikut tes semua seperti ini nanti hasilnya jadi bias ya. Jadi nggak ketahuan yang ini gimana, yang ini gimana. Makanya dari itu kita minta izin sama kepala sekolah untuk menyediakan satu ruangan untuk khusus tes. Jadi nanti dipanggil satu-satu anaknya. Jadi hasilnya 1 minggu setelah tes hasilnya sudah keluar gitu. Nanti orang tuanya baru boleh diundang kembali untuk menerima hasil masing-masing dari anaknya. Gitu. Oh iya, kalau untuk hasilnya perbedaan hasil yang klasikal dan individual. Kalau yang klasikal mungkin ada 2 lembar kertas dilapiskan amplop gitu. Kalau yang individual hasilnya nanti akan seperti buku gitu. Mungkin nanti ada 6 lembar gitu atau 5 lembar, nanti hasilnya akan seperti buku gitu. Jadi itu perbedaan yang klasikal dan individual. Ya, jadi nanti kalau misalkan yang individual ada apa sih? Nanti individual kelihatan multiple intelligence scale atau disebutnya minat dan bakatnya. Ada recovery and treatment, ada tips berkomunikasi, dan juga ada oh ya, nanti ada profesinya, kemana nanti karirnya akan berlanjut. Kadang mungkin orang tua, namanya orang tua ya bun, pengen nyekolahin anak yang terbaik gitu. Ada mungkin orang tua yang pengen masukin anaknya ke sekolah internasional banget nih, yang mungkin jadwalnya padat. Tapi orang tuanya tidak melihat kemampuan anaknya. Kira-kira anak saya sanggup nggak saya masukin sekolah internasional yang jadwalnya begitu padat? Sampai akhirnya mungkin ada yang anaknya kurang bisa mengikuti jadwal tersebut, mau bilang ke mamanya takut gitu. Akhirnya dia pendam sendiri, dia pendam, itu termasuknya jadinya tekanan ya bunda ya, tekanan sampai akhirnya anaknya depresi sendiri gitu, karena orang tuanya masukin yang tidak sesuai dengan kemampuan dan minat bakatnya. Makanya dilihat dulu nanti minat bakatnya kemana, baru nanti ibunya punya pilihan. Nanti anak saya kalau misalnya kecerdasannya ada di linguistik, di visual, interpersonal atau intrapersonal, nanti saya bagusnya masukin sekolahnya kemana nih, SD-nya, SMP-nya gitu. Di form pendaftarannya juga tadi saya bilang kalau misalnya bundanya ada yang mau ikutan boleh gitu. Karena maksimalnya itu sampai usia 70 tahun gitu. Jadi bunda-bundanya yang masih jauh ke 70 tahun juga boleh ikutan ya. Iya. Oke bunda, sambil ditulis. Jadi itu aja informasi yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya berikan sama bunda-bunda. Semoga informasinya bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua orang tuanya dapat mengantisipasi. Semoga kita orang tuanya menjadi orang tua yang disebutnya melek mata terhadap perkembangan anak-anak kita ya. Iya, jadi semoga saya doakan anak-anaknya nanti menjadi anak yang soleh dan solehah, yang nurut sama orang tuanya gitu. Dan untuk bunda-bundanya yang pola asuhnya mungkin sedikit kurang diperbaiki, boleh diperbaiki lagi gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya gitu. Kalau nanya silakan diisi, didaftar di situ. Ya, kalau nanya sama abinya gimana? Oh,
belum daftar. Gimana Mbak? Iya sih sekarang jadi mungkin kalau misalnya Sharingnya sama apinya. iya ibunya boleh ditulisin aja dulu namanya. Nanti kalau misalnya jadi nabinya kurang setuju, jadi ibunya bisa konfirmasi ke kepala sekolah. Iya betul. Ada yang ada yang itu dengan keluarga bisa dicicil ya Mbak. Kalau orang tuanya tuh biayanya berapa kalau mau tes? Mungkin orang tuanya dikenakan tergantung bundanya mau tes di sekolah atau di rumah. Kalau di sekolah itu di harga 373. Kalau di rumah mungkin ada di Mbak pakai mic aja biar lain dengar. Karena kan tadi ada tertarik ya. durasinya berapa lama? Ya nggak apa-apa dari itu aja. Ya, kalau bundanya ada yang bilang kalau untuk harga bundanya berapa sih gitu ya. Bundanya ada di harga tergantung dulu bundanya mau tes di sekolah atau mau tes di rumah masing-masing. Jadi nanti psikolog yang datang. Kalau mau tes di sekolah ada di harga 375.000. Kalau di rumah ada di harga 700.000. Gitu. Jadi lebih enak mana kalau bundanya pengen tahu juga nih bundanya di mana, itu bisa di sekolah gitu. Jadi tesnya nanti sama bareng sama anak-anak gitu. Tapi bundanya dibedakan ya nanti. Gitu. Tesnya juga caranya berbeda gitu. Ya. Perbedaan klasikal sama individual. Jelasin lagi Tadi kalau klasikal dan individual sebenarnya tesnya kan sama-sama individual ya. Ya gitu. enggak. Klasikal tapi hasilnya Perbedaan klasikal dengan Ya, jadi saya ulangi sekali lagi mungkin bundanya banyak yang kurang tangkap ya. Iya. pelan-pelan Mbak. Perbedaannya klasikal dan individual. Untuk tesnya sama. Tesnya sama dipanggil satu-satu anaknya, namun perbedaannya ada di hasilnya. Jadi mungkin yang klasikal mencakup 65%, yang individual mungkin 100%. Jadi nanti yang individual kelebihannya apa sih hasilnya? Nanti yang pertama ada multiple intelligence atau disebutnya minat dan bakat anaknya. Yang kedua ada recovery and treatmentnya. Yang ketiga ada tips berkomunikasinya. Yang keempat di situ ada jenjang karirnya. Anaknya nanti setelah diobservasi lebih ke yang mana nih? Nanti karirnya cocoknya ke psikolog kah, ke guru kah, ke desainer kah, atau ke yang lain sebagainya gitu. Dan yang individual juga di situ kelihatan nanti ada macam-macam kecerdasannya. Kecerdasannya beda-beda anak-anak, ada yang linguistik, visual, intrapersonal, ada kecerdasan alam juga gitu. Jadi untuk yang klasikal tetap ada intelijensi umum atau disebutnya IQ, ada aspek kepribadian, ada dominasi kerja otak juga, ada temperamen atau luapan emosi, dan juga ada gaya belajar atau disebutnya style nyaman belajar anak gitu. Mungkin yang individual ditambahkan yang tadi saya sebutkan gitu. Iya. Untuk harganya sekali lagi yang klasikal 95, yang individual 195 ya. Berarti kalau yang klasikal itu dia cuma gambaran kepribadian anaknya, tapi kita nggak ada caranya gimana sih ngatasin anak ini. Iya betul, tidak ada mungkin, tapi sedikit nanti ketika hasilnya keluar dijelaskan juga sedikit gitu mengenai temperamen atau luapan emosinya gitu. Dia nanti lebih ke steadiness, compliance, dominance atau influence gitu. Berapa persen sih akurasi untuk minat dan bakatnya? Kan umurnya kan masih 5 sampai 6 tahun nih. Ada nggak ya perhitungan kayak semacam normal gitu yang
akurasi perhitungan anak kalau diteliti di umurnya ini akurasi masa depannya itu maksudnya hingga dia dewasa itu akuratnya berapa persen gitu. Mungkin bisa di 25%. Karena biasanya dari kecil udah kelihatan bunda gitu. Atau mungkin kalau misalkan nantinya bisa jadi berubah-ubah ya gitu. Tapi ketika dari kecil biasanya itu sudah terlihat setelah diobservasi, setelah kita tes gitu dengan detail. Nanti kita tanya juga anaknya lebih ke mana dan kita lihat dari goresan tangannya gitu. Kalau misalnya anak-anak biasanya udah kelihatan dan itu misalnya mencakup 25%. Nanti mungkin seiring berjalan waktu bertambah akuratnya mungkin 50% gitu, 65%, 70% sampai nanti ketika sudah dewasa 100% gitu. Meskipun tiap tahunnya bisa berubah-ubah gitu. Makanya ketika anak sedang coret-coret ya, contohnya anak lagi nyoret-nyoret tembok, itu bundanya lebih sayang anaknya apa temboknya? Yakin anaknya? Temboknya ya. Nah, itu bisa jadi dia sedang menyalurkan imajinasinya gitu. Ketika dia sudah ada gambaran ingin menggambar di tembok, kemudian bundanya sudah melarangnya atau bundanya sudah kasih ini buku gambar gitu atau buku kosong, biasanya anaknya udah terlanjur gamut ya gitu, udah nggak maunya tetap di tembok gitu. Makanya ketika anak sedang melakukan hal itu kita biarin aja gitu, karena dia sedang menyalurkan imajinasinya gitu. Jadi nanti kelihatan kalau misalnya anaknya karirnya lebih kemana gitu. Itu biasanya juga nyambung dari temperamen atau luapan emosinya gitu. Biasanya kalau anak-anak yang sensitif atau perasa itu nanti juga kebalikannya, dia bisa membaca perasaan orang, memahami ide-ide perasaan orang, memahami body language orang, gerak tubuh orang. Dan biasanya itu akan kemana? Itu dia bisa jadi psikolog, bisa jadi terapis gitu. Dia bisa bakatnya bisa ke situ gitu. Jadi biasanya dari kecil sudah terlihat kalau yang anak-anak yang sensitif itu dia bisa memahami perasaan orang juga gitu. Bisa dilihat dari temperamennya juga. Iya boleh. Ditulis aja namanya, kelasnya nanti di situ SD gitu. Iya. Iya. Mungkin masuk siangnya tapi jam berapa Bu? Oh pulangnya jam 2 dari pagi. Mungkin ketika istirahat jauh enggak tapi dari sekolahnya? Dari sini. Iya, izin sebentar boleh Bunda gitu. Nanti tesnya di sini gitu. Izin sebentar sama gurunya gitu. Ada keperluan kalau Bundanya nggak mau bilang gitu. Iya. Untuk tesnya satu anak itu minimal mungkin 20 menit atau mungkin maksimalnya 25 menit gitu. Untuk tesnya itu 1 hari, hasilnya juga nanti keluarnya 1 hari. Jadi nggak yang tesnya Senin, Selasa, Rabu gitu. Jadi kalau misalnya harinya Senin, berarti di tesnya hari Seninnya aja gitu. Ya udah jangan pakai mic, aku malu. Ya Bu, aku masih penasaran sama yang soal puji-puji. Jadi aku juga pernah dengar teorinya, misalkan anak ngeberesin nih kan, dia pamer sama ibunya, Bu aku udah ngeberesin ini loh gitu kan, good job. Jadi kalau misalkan jangan sering-sering, nanti ketika tuh anak pengennya tuh dipuji, jadi dia tuh mengerjakan karena pengen puji. Itu benar bukan teorinya. Sama dikasih reward juga tadi, aku dikasih apa, iya takutnya malah berharap dia malah tujuannya ingin dipuji gitu, bukannya pengen benar-benar kerjain. Itu teorinya bener apa enggak? Oke, jadi ini saya jawab ya. Kalau menurut teori yang saya pernah pelajari itu
nggak ngaruh bun. Kalau misalnya anaknya semakin dipuji, nanti semakin apa-apa pengennya dipuji. Kalau dikasih sesuatu pengennya mengerjakan karena sesuatu. Jadi bundanya kalau mau kasih reward itu harus beserta alasannya. Iya, bunda juga kalau mau ngelarang, kalau mau menggunakan kata jangan atau awas itu harus ada reasonnya atau alasannya. Gak bisa yang cuma jangan main jauh-jauh nanti ada pencuri. Nanti anak jadi bertanya-tanya, bunda alasannya apa sih terus-terus ngelarang aku? Gitu. Bunda ngelarang anaknya nyoret-nyoret tembok. Apa sih alasannya kalau cuma jangan nyoret-nyoret tembok nih, di sini aja di buku gambar gitu. Nanti anak akan bertanya-tanya. Yang penting namanya anak kecil daripada mungkin diomelin ya bahasanya, daripada diomelin mereka lebih nangkep dikasih pemahaman. Jadi dijelasin sama bundanya. Kenapa bundanya melakukan pujian? Itu karena adek sudah lebih hebat dari kemarin gitu. Jadi kalau adek hebat, nanti adek mau apa bilang sama bunda. Tapi ini bukan terus-menerus untuk bunda kasih ya, karena bunda sudah bangga aja sama adek hari ini karena adek sudah lebih baik dari hari kemarin gitu. Jadi mungkin orang tuanya lebih ke aware atau takut ya kalau anaknya dipuji-puji terus, jadi nanti pengennya dipuji-puji terus gitu. Jadi harus disertakan alasannya. Iya, sama lingkungannya juga. Pola asuh itu yang bekerja hanya ayah dan ibunya gitu. Jadi kalau ketika ibunya sudah berkata A, ayahnya juga harus berkata A. Kalau ibunya melarang, ayahnya juga harus melarang. Jadi nggak bisa pola asuhnya yang beda gitu. Karena apa? Karena nanti anak ketika sudah besar akan sulit untuk memilih gitu. Jadi kalau misalnya bundanya udah A, ayahnya juga A, bundanya B, ayahnya juga B. Ketika dua-duanya sudah sama nih pola asuhnya, misalnya dia lari ke kakek neneknya yang berbeda pola asuhnya. Iya, sama bundanya sama ayahnya nggak boleh beli es krim karena takut batuk. Lari ke kakek neneknya, sama kakek neneknya udah biarin aja. Gitu. Namanya juga anak-anak gitu. Nah akhirnya pola asuhnya berbeda. Jadi dia punya senjata. Mau ke kakek nenek aja karena sudah tahu kakek nenek akan selalu memberikan apa yang dia mau. Gitu. Ketika anak nangis meminta sesuatu juga jangan langsung dikasih ya bunda. Karena kalau misalnya minta gadget contohnya, bundanya ngasih aja biar diem gitu, biar nggak berisik. Nah itu juga dia akan memiliki senjata. Dia akan terus menggunakan senjatanya tuh nangis, emosi, tantrum. Karena dia tahu kalau dia melakukan itu bundanya akan memberikan apa yang dia mau gitu. Jadi bundanya jatuhnya disetir sama anaknya gitu. Jadi usahakan pola asuhnya juga sedikit tegas karena tegas dan galak itu beda ya. Gitu. Kalau galak biasanya udah melotot duluan tanpa diberikan alasannya gitu. Jadi anak-anak kecil lebih dikasih pemahaman. Kalau bundanya mungkin ada yang ragu, anak saya masih terlalu kecil, kalau dikasih pemahaman kayaknya nggak bakal nangkep deh. Gitu. Mereka nangkep bun, sekecil apapun pemahaman mereka nangkep. Gitu. Jadi jangan takut untuk menjelaskan panjang lebar sama anak-anak gitu. Karena itu melatih fokusnya juga gitu. Lebih sering-sering kontak mata gitu untuk melatih fokusnya. Kalau untuk melatih sensornya yang bekerja apa sih? Coba bundanya kelitikin anaknya. Kalau anaknya geli berarti sensornya bekerja ya gitu. Iya, justru kalau ada orang tua yang anaknya misalnya udah jatuh dari bangku, jatuhnya lumayan nih, anaknya nggak nangis. Bundanya bilang, ih hebat, anak mama nggak nangis. Yang dikhawatirkan apa? Sensornya tidak bekerja. Gitu. Jadi kalau anak jatuh sedikit tangis aja biarin bun, itu sensornya sedang bekerja gitu. Saya mau tanya, apakah misalnya anak perempuan usia TK itu misalnya, aku punya sepatu baru loh, aku baju baru loh, itu normal atau enggak sih sebenarnya seperti itu Bu? Iya itu hal yang wajar. Iya. Itu dia pengen memperlihatkan apa yang dia punya. Gitu. Tergantung anaknya pun. Jadi anak ini nanti aspek kepribadiannya berbeda-beda. Ada yang disebutnya B, B, C, ada yang HC dan C. Nanti kalau setelah diperiksa anaknya masuk kepribadian yang HC dan C, biasanya anaknya mudah terpengaruh atau mudah dipengaruhi oleh temannya. Contohnya ketika temannya tadi bilang punya sepatu baru, punya tas baru, besoknya pengen langsung beli gitu. Mungkin anaknya yang punya kepribadian B dan BC itu biasanya yang mempengaruhi teman-temannya gitu. Jadi misalkan, oh punya ini dong, punya ini tuh kamu bilang sama bunda kamu beli kayak aku gitu. Nah biasanya anak yang kepribadian seperti itu juga biasanya memiliki jiwa kepemimpinan. Anaknya maunya mengatur
gitu. Biasanya kalau jadi kalau lagi mainan, kalau jadi guru-guru maunya jadi gurunya gitu, nggak mau jadi muridnya, biasanya kayak gitu. Itu mungkin kepribadiannya B dan BC ya gitu, dapat mempengaruhi teman-temannya. Tapi boleh nggak sih kita bisa karena nggak boleh pamer gitu, boleh nggak sih? Boleh. Yang penting ada alasannya. Iya, pelan-pelan. Iya. Atau jangan langsung sih pamer gitu. Karena wajar, anak-anak kecil memang wajar ya punya seperti itu. Atau mungkin anaknya, ada nggak yang anaknya kalau langsung ngadu sama bundanya langsung menangkap, akhirnya bundanya emosi. Bun, aku hari ini dijailin sama si A, dia nyubit aku kenceng banget, bunda omelin dong gitu. Biasanya ada orang tuanya yang langsung bilang, kamu kalau dipukul bales aja gitu ya. Iya, jangan Bun. Jadi sekali dua kali anak mengadu itu bunda tampung aja. Wajar ya anak kecil. Sekali dua kali bunda bilang, kalau sudah sering, Ade bilang sama bu guru, karena bu guru bundanya Ade di sekolah gitu. Nanti bu guru yang tahu nih gitu setiap hari siapa yang salah, siapa yang benar gitu. Jadi kalau khawatir kalau bundanya langsung menangkap emosi, terus akhirnya bundanya pasti gregetan pengen negur. Mungkin bundanya sama bundanya jadi saling tegur-teguran. Nah, timbullah konflik. Yang satu nggak terima anaknya dijailin, yang satu nggak percaya anaknya jail gitu ya. Jadi akhirnya timbul konflik. Karena bundanya di sekolah itu bu guru, jadi mungkin bundanya kasih pemahaman aja kalau ada dijailin serahkan sama ibu guru. Atau mungkin kalau ada dicubit, ada kasih tahu sama teman ada yang nyubit. Dicubit itu sakit loh. Kamu jangan ngelakuin itu lagi. Kamu kalau dicubit pasti nggak mau kan, karena itu rasanya sakit gitu. Kalau udah mungkin intensitasnya terlalu sering, tapi gurunya tidak menggubris gitu, baru bundanya boleh yang langsung turun ngomong sama ibu gurunya gitu. Jadi kalau misalkan sekali dua kali dijailin, namanya anak-anak ya, kadang iseng gitu, kadang suka saling iseng gitu. Itu wajar sih, selagi nggak yang bahaya gitu ya, wajar. Kalau kenapa-napa bilang aja sama bu guru gitu. Karena khawatirnya kalau langsung merespon nanti terjadi konflik antar kedua orang tuanya gitu. Nanya lagi. Nanya lagi. Oke nih aja waktunya. Mila, izin bertanya, tadi kan ada faktor yang mempengaruhi emosi anak itu kan ada dua. Pertama faktor genetik, yang kedua faktor pola asuh. Sedikit sharing, saya punya anak dua laki-laki, bedanya 1,5 tahun. Kalau 1,5 tahun itu kan ibaratnya udah satu angkatan lah gitu kan. Nah, anak saya yang pertama dan kedua ini kalau saya lihat sih memiliki emosi yang berbeda. Sementara dua faktor ini sudah terpenuhi nih, sama-sama anak saya, pola asuhnya juga sama gitu. Apakah ada faktor X yang menentukan hasil dari kedua anak saya itu? Itu yang pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, seberapa jauh faktor genetik peran dari orang tua kami atau kakek neneknya gitu. Jadi gini, untuk faktor genetik ini kan kalau secara garis lurus kan itu orang tuanya gitu kan. Kami merasa orang tuanya kayak gitu loh gitu. Kok anaknya gini, beda sendiri gitu. Apakah ada faktor genetik dari kakek neneknya atau gimana seperti itu? Karena keturunan itu bisa dari kakek nenek atau mungkin dari yang atasnya juga bisa. Karena keturunan ya. Dari orang tua ibu, terus ke ibu, terus ke anaknya. Dan orang tuanya sudah memberikan pola asuh yang benar gitu. Biasanya itu berpengaruh juga dari kakek neneknya gitu. Atau mungkin dari lingkungan gitu. Karena biasanya kadang anak-anak suka tiba-tiba bawa bahasa baru gitu. Dan orang tuanya tidak pernah mengajarkan seperti itu. Dan termasuk orang tuanya juga yang genetiknya mungkin tidak pernah berbicara seperti itu dari dulu mungkin sampai sekarang gitu. Nah itu bisa jadi mempengaruhi juga faktor lingkungan gitu. Karena biasanya anak-anak yang mudah terpengaruh itu yang kadang-kadang kalau pulang bawa-bawa bahasa baru. Nah solusinya seperti apa Bun? Lebih dibentengi sedikit pertemanannya. Nah khawatirnya seperti yang tadi, pulang-pulang bawa bahasa baru. Atau kadang anak, kita suka kaget kalau anak kadang suka iseng nendang
saya nendang bangku, nendang bantal atau apa. Loh, itu tahu dari mana ya? Loh, kita nggak pernah ngajarin gitu. Nah, selain faktor lingkungan bisa jadi faktor gadget gitu. Jadi ada beberapa tontonan yang mungkin tidak didampingi ayah bundanya dan dia mencontoh gitu. Jadi secara tidak langsung seperti yang tadi saya jelaskan, konsep anak itu melihat dan mendengarkan gitu. Jadi anak nih cepet banget buat ngerespon. Kadang orang tuanya baru ngomong apa, sore udah ngikutin gitu ya. Iya, itu faktornya cepet banget dari gadget, dari lingkungan juga bisa. Makanya kalau misalnya biasanya ya anak-anak itu kalau ada di HP, kalau ada yang kayak tinju-tinjuan atau apa, nanti ketika dia sudah melihat HP-nya ditaruh, dia akan mau mencontoh gitu. Kayak rasa kemauannya tinggi, rasa penasarannya tinggi gitu. Jadi nanti dia pengen disalurkan ke lingkungan sosialnya atau dikit-dikit iseng ke bundanya gitu. Itu karena faktor gadget tuh cepat. Saya di sini sedikit mau kasih informasi sama Bunda ya. Bunda kalau punya anak laki-laki, kalau sudah umur 5 tahun itu sudah tidak boleh dimandiin oleh bundanya lagi. Jadi bundanya kasih instruksi aja dari luar. Kalau sudah pakai sabun, habis itu pakai sampo. Habis pakai sampo, gosok gigi. Kalau bundanya ada alasan nanti nggak bersih, gitu. Iya, tetap masih nggak boleh ya, gitu. Karena itu termasuknya sudah mau beranjak dewasa ya Bunda. Udah 5 tahun, udah mau masuk SD, gitu. Nah khawatirnya nanti jadi kebiasaan, gitu. Pola asuh ini kan satunya itu adalah faktor internal. Nah, bagaimana dengan orang tua yang memiliki adalah pola asuh dalam luka pengasuhan? Pastikan berimbas kepada anak itu sendiri. Bagaimana cara mengelola emosi untuk orang tua yang memang punya hal tersebut gitu, atau inner child yang belum tuntas. Dan pertanyaan kedua adalah apakah saya pernah dengar gitu kalau inner child tantrum anak itu ada fasenya. Misalkan fase 1 anak belum selesai, dia akan berimbas ke atau belum selesai nanti berimbas ke. Nah, apakah bisa gitu untuk anak yang memang di fase yang saya memperbaiki fase tantrum anak saya yang dan harus menguras agar tidak berimbas ke masa dewasa nanti? Apakah bisa berubah? Baik, saya menjawab ya Bunda. Apakah fase anak tantrum bisa berubah? Tentu sangat bisa. Jadi ketika anak sudah mungkin mendapat perlakuan dari orang lain yang sudah tidak bagus, itu untuk membenahinya juga cukup jangka waktu yang lama Bunda. Jadi ketika dia menerima dari umur 1 tahun sampai 3 tahun, itu membenahinya juga cukup lama. Mungkin dari usia 3 tahun sampai nanti usia dia 6 tahun gitu. Karena kalau misalnya contoh, kalau dia biasanya ngelihat bundanya teriak-teriak atau sekali marah melotot, otomatis di memorinya udah tertanam kalau bundanya galak, dan kalau bundanya marah tuh udah melotot duluan gitu. Untuk memperbaikinya juga itu dalam jangka waktu yang lama. Dia bisa merubah pikiran itu ketika dia usia 6 tahun atau 7 tahun ke atas. Kalau usia 3-5 tahun itu masih belum bisa gitu. Karena sesuatu yang ditanamkan dengan jangka yang cukup lama itu diperbaikinya juga dengan jangka yang cukup lama. Kalau bundanya tanya, tantrum itu sebenarnya anak kita lagi kenapa sih kalau lagi tantrum? Sebenarnya dia itu lagi ingin mengeluarkan emosinya, ingin meluapkan emosinya, namun dia tidak bisa merangkai kata-katanya. Akhirnya apa? Tantrum. Kadang guling-gulingan kalau saking udah keselnya. Dia tuh sebenarnya pengen mengeluarkan emosi, namun sulit merangkai kata-katanya gitu. Tantrum itu ada batas waktunya gitu. Mungkin bisa sembuh kemungkinan itu umur 4 tahun ke atas gitu. Mereka ada di batas sampai usia 4 tahun gitu. Paling lama mungkin 5 tahun ya usia tantrum TK gitu. Jadi ketika udah SD mungkin itu bisa berubah. Nah, pola asuhnya seperti apa, orang tuanya diperbaiki lagi. Untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri pada anak, bundanya boleh menerapkan ini di sleep training ya.
Jadi ketika anaknya tidur di jam 1 atau di jam 2 malam, bundanya boleh ngusap dia. Daerah sensitif dari kepala sampai tulang ekor. Sambil ngapain tuh bun? Sambil dibisikin. Adek anak pinter ya, adek anak nurut, adek anak yang percaya diri. Terus dilakukan sampai 2 bulan 10 hari gitu. Iya, jadi kalau bundanya pengen baru sehari 2 hari ngelakuin, besoknya pengen anaknya langsung percaya diri, itu nggak bisa ya bun ya. Iya, maksimal waktunya 2 bulan 10 hari gitu. Di daerah sensitif. Kalau anaknya tiduran telentang, itu diusapnya dari kepala sampai pundak aja gitu, tidak usah sampai tulang ekor. Kalau bundanya bilang boleh digantiin gak sih bun sama ayahnya? Boleh. Ayahnya juga boleh yang bisikin, tapi kata-katanya harus sama persis, tidak boleh ada yang dilebihkan, tidak boleh ada yang dirubah. Di sini ada nggak sih bun yang gengsi minta maaf sama anak? Banyak ya. Bilangnya saya mah udah sering minta maaf kok, tapi kalau dia tidur gitu. Itu mah gengsi ya bun namanya ya. Iya, jadi kalau mau minta maaf itu pada saat anak sadar, pada saat anak bisa merespon. Jangan pada saat anak tidur ya minta maafnya ya. Iya, jadi pada saat seperti ini nih, lagi main, lagi melek gitu. Nah kalau untuk yang tadi itu pada saat anak tidur, dibisikinnya di mana? Di kuping sebelah kiri. Iya, kalau minta maaf bisikinnya di kuping sebelah kanan gitu. Ketika sudah melek dibisikinnya di kanan, kalau lagi tidur bisikinnya di kuping sebelah kiri gitu. Biasanya anak-anak kecil itu memang daerah sensitifnya itu di kepala sampai pundak atau sampai tulang ekor gitu. Jadi kalau dia nangis sambil diusap. Karena kalau dia udah gede biasanya udah nggak mau ya bun digituin ya. Kadang dicium aja udah nggak mau ya kalau udah mulai beranjak dewasa. Makanya jangan sampai kita kehilangan momen-momen anak kita. Karena khawatirnya kalau sudah besar kita kangen bawelnya pas kecil, kita kangen ngeberantakin. Nanti kalau udah gede siapa yang ngeberantakin lagi gitu kan? Kalau udah gede nanti siapa yang bawel lagi? Karena kalau sudah besar nanti dia sudah punya dunia sendiri. Dia udah punya dunianya sendiri gitu. Mungkin dia akan lebih membatasi sama ayah ibunya gitu. Kalau bundanya anaknya diomelin sama ayahnya, bundanya marah gak? Marah ya, gregetan. Enak aja ya ngomel-ngomelin anak mama atau anak bunda gitu. Tapi kalau bundanya ngomel-ngomel dengan intensitas yang berlebihan, bundanya marah gak? Enggak. Karena apa? Karena itu disebutnya egois ya bun ya. Rasa kepemilikan yang berlebihan sama anak. Merasa sudah mengandung, menyusui, melahirkan. Saya mau berhak dong 3 kali lipat marahnya dari ayahnya gitu. Sebenarnya itu sama saja, harus disamakan antara ayah dan bundanya gitu. Tidak boleh salah satu ada rasa egois atau kepemilikan berlebihan sama anaknya gitu. Oh iya, waktunya sudah habis bunda ya. Iya, jadi semoga informasi tadi bermanfaat. Tadi sudah sampai mana penulisannya ya? Iya. Jadi terima kasih. Terima kasih bunda yang sudah mau mengikuti. Saya jelaskan lagi nanti evaluasinya tanggal 9, hasilnya tanggal 16. Evaluasi anaknya saja, hasilnya baru orang tuanya diundang kembali begitu. Administrasinya bisa dibayar ke kepala sekolah atau ke gurunya. Sebelum penutup saya boleh pantun sedikit? Ya boleh. Siang hari makan kuaci, makan barang ibu terkasih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.